NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Halo GP Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya tentunya Endri Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang pembangunan sirkuit MotoGP yang kita punya, yang Indonesia punya. Namun sebelumnya jangan lupa bagi sahabatku yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa di like dan silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Mohon maaf nanti apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi atau narasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai ini. Langsung saja kita ke videonya sahabatku. Baik sahabatku, kita perhatikan mulai dari tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Silakan sahabat perhatikan bagaimana perubahan-perubahan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika yang kita punya. Rupanya sahabat semua, untuk progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika akhir-akhir ini benar-benar dikebut. Sehingga kita lihat bagaimana kesibukan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dari mulai penimbunan tunnel yang pertama, kemudian pemasangan drainase hauraton dan juga penimbunan drainase, pemasangan pipa dan pengaspalan di main track, dan juga akhir-akhir ini sedang dilakukan pemasangan pembatas, yaitu pagar pembatas. Untuk pengerjaan di tikungan 10 sampai tikungan ke-11 seperti yang kita lihat di sini masih terfokus untuk pemasangan drainase hauraton dan juga untuk pemasangan drainase di samping bukit sahabat. Nah kemudian di tengahnya juga, di main tracknya juga sedang dilakukan penambahan untuk lapisan. Menuju ke tikungan 12 sahabat semua, dimana di sini berbelok ke arah kiri. Di sini sedang sibuk untuk menggali pemasangan pipa drainase. Dan untuk di area gravel di sini sudah dihamparkan untuk kerikil-kerikil halus untuk nanti jatuh para rider ketika mengalami kecelakaan atau mengalami crash. Untuk tikungan yang ke-13 seperti ini sahabat, untuk main tracknya sudah tersambung, sudah terkonek, bahkan drainasenya sudah tidak kelihatan lagi. Nah seperti ini kondisi di tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika atau yang baru bergabung dengan Endri Atasiki Channel, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai lebar trek ya 15 meter, kemudian lebar service road 12 meter, kemudian mempunyai trek lurus panjang 700 meter dan juga mempunyai dua tunnel, yaitu tunnel yang pertama dan tunnel yang kedua. Kemudian mempunyai 17 tikungan ya, yang tadinya 19 tikungan tetapi dikurangi 2 tikungan menjadi 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Kemudian untuk main tracknya mempunyai setebal 22 cm, itu belum termasuk pengaspalan, dan pengaspalan akan dilakukan secara 3 tahap. Dan untuk sekarang banyak di antara trek yang sudah diberikan Femcoat atau cairan dasar pengaspalan. Untuk pemasangan drainase di sirkuit Mandalika ini mempunyai dua tipe drainase hauraton sahabat semua, yang dipasang membentang sepanjang sirkuit Mandalika, yaitu 4,31 km. Belum termasuk drainase yang memotong lintasan seperti di tikungan pertama, tikungan keempat, tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-11. Ini merupakan
trek lurus sepanjang 700 meter, di mana nanti garis start dan garis finish berada di trek lurus ini. Kemudian nanti akan dipasang seperti kamera dan juga seperti lampu dan sebagainya. Kemudian di trek lurus ini nanti para rider akan memulai start dan juga mengakhiri balapan. Kemudian di depan ini adalah merupakan tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 6-7 meter. Dan tunnel ini diperuntukkan untuk mobilisasi para pendatang, para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Dan penimbunan untuk tunnel ini untuk area yang dilalui oleh main tracknya sudah rata sahabat semua, walaupun di samping kiri dan samping kanannya belum rata tertimbun dan masih ada genangan air sahabat semua, dan sedang dilakukan penyedotan untuk kemudian dilakukan penimbunan. Di antara kelebihan sirkuit MotoGP Mandalika ini bahwa nantinya sirkuit ini akan dikelilingi oleh pink hill atau bukit-bukit yang nanti akan ditanami bunga bougainville atau kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan nanti akan ada 40.000 bibit bougainville yang ditanam di bukit ini. Dan sampai berita ini diturunkan, sampai video ini saya persembahkan, baru ada 5.000 bibit yang baru ditanam di bukit-bukit tersebut. Dan sirkuit Mandalika ini nanti akan dilengkapi dengan 93.200 tempat duduk untuk penonton. Dan kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan juga ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Sirkuit ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan kawasan wisata ini termasuk KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah atau PP Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Dan juga KEK Mandalika ini termasuk 5 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah. Yang 5 itu diantaranya Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang, Bitung. Untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini mempunyai land clearing ya seluas 429.175 meter persegi, dan juga mempunyai pagar beton press-cut ya keliling sepanjang 5.502 meter, dan juga mempunyai galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian timbunan tanah yang digunakan mencapai 225.846 meter kubik. Kemudian ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Dan untuk pengaspalan di sirkuit MotoGP Mandalika ini nanti akan dilakukan dengan 3 lapis. Yaitu yang pertama lapis aspal concrete base atau AC base, dan juga yang kedua lapis aspal concrete binder course atau ACBC, dan yang ketiga adalah lapis aspal concrete warning course atau ACWC. Dan pengaspalan nanti akan dilakukan ketika semua main track telah tersambung dan juga drainase hauraton telah selesai. Makanya doakan saja mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini akan tepat selesai pada waktunya. Dan sirkuit Mandalika ini dijadwalkan akan selesai pada bulan Juni tahun ini sahabat semua, sehingga nanti pada bulan Oktober tahun ini juga akan digunakan untuk balapan MotoGP. Walaupun sampai saat ini masih ada kabar bahwa sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit cadangan saja.
Demikianlah video yang saya sampaikan dan informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.